Shalom Bapak Ibu, kembali bersama dengan kami dalam Selayang Pandang Kitab Imamat dalam program 5 Menit Penuh Harapan Bapak Ibu. Maksud saya kitab Bilangan Bapak Ibu ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kesimpulan yang kedua dari kitab Bilangan, apa yang kita bisa dapatkan dari kitab Bilangan? Kitab Bilangan itu merupakan kitab keluhan. Di kitab Bilangan kita melihat bagaimana orang Israel mengeluh, lalu memberontak kepada Tuhan. Kita sudah belajar bersama-sama. Mereka memberontak dan memberontak sampai Musa jatuh ke dalam dosa karena pemberontakan orang Israel. Karena itulah Bapak Ibu, sekali lagi dari kitab Bilangan kita belajar tentang kitab keluhan. Bagaimana mereka terus selalu mengeluh. Tuhan seakan-akan tidak menyediakan semua yang terbaik untuk mereka. Padahal semua kebutuhan mereka Tuhan sediakan Bapak Ibu. Mereka tidak perlu berjerih lelah, bercocok tanam. Mereka hanya tinggal bangun pagi, makan mana. Mereka hanya dibutuhkan taat kepada Allah, beriman sungguh kepada Tuhan. Tapi yang mereka lakukan hanyalah mengeluh dan terus-menerus mengeluh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita renungkan bagian ini bersama-sama. Bagaimana dengan hidup Bapak Ibu dan saya? Jika kitab Bilangan kita sebut sebagai kitab keluhan, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah kita orang yang suka mengeluh? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa kita tidak nyaman dengan orang yang kalau datang kepada kita selalu mengeluh. Tidak peduli betapa kuat kita Bapak Ibu, jika setiap kali sahabat kita datang yang diceritakan hanya keluhan, kita tidak kuat Bapak Ibu. Kita capek. Bayangkan Allah yang hidup, penguasa alam semesta, pencipta langit dan bumi ini Bapak Ibu. Allah yang seperti itu pun tidak tahan dengan keluhan umat Israel. Berapa puluh ribu dari mereka dibinasakan di padang gurun. Bahkan mungkin ratusan ribu dibunuh di padang gurun. Oleh karena apa Bapak Ibu? Keluhan. Mereka suka mengeluh. Sehingga Allah yang panjang sabar itu pun pada akhirnya jatuh murka. Bapak Ibu dan saya, mari kita renungkan bagian ini. Cobalah kita belajar berempati. Coba membawa kepada pikiran kita sendiri. Bagaimana jika kita bertemu dengan seseorang yang selalu mengeluh. 40 tahun hidup bersama dengan kita dan setiap hari dia mengeluh kepada kita. Padahal kita berikan yang terbaik semua untuk dia. Begitulah Bapak Ibu dan saya, jika kita menjadi pribadi yang suka mengeluh, Bapak Ibu, tidak ada orang yang suka dengan kita. Jika kita suka mengeluh kepada sesama, bercerita dan mengeluh kepada yang lain, kita orang yang membuat orang lain patah. Kita membawa atmosfer yang negatif. Kita membawa pengaruh yang buruk kalau kita menjadi pribadi yang suka mengeluh. Begitu juga kita kepada Tuhan. Janganlah mengeluh Bapak Ibu. Jauh lebih baik bersyukur daripada mengeluh Bapak Ibu. Dalam doa-doa Bapak Ibu dan saya, apakah doa kita dipenuhi dengan keluhan atau dipenuhi dengan ucapan syukur? Apakah doa kita dipenuhi dengan rasa terima kasih yang besar kepada Tuhan atau gerutu yang kita berikan kepada Allah yang hidup? Bapak Ibu, sesungguhnya kita tidak punya alasan untuk mengeluh. Karena Allah yang maha baik selalu memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Lalu bagaimana mungkin kita mengeluh? Bapak Ibu, saya kadang-kadang suka berpikir, Bapak Ibu, cobalah bayangkan jika saya datang dalam doa hanya keluhan, hanya meminta, mengeluh. Itu yang saya lakukan di hadapan Tuhan. Betapa membosankannya doa-doa itu. Betapa membosankannya gaya hidup yang penuh dengan keluhan. Mulai hari ini kita belajar dari kitab Bilangan, kitab keluhan itu Bapak Ibu. Mari kita mengucap syukur kepada Allah. Daripada mengeluh, mari kita berterima kasih. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan oleh karena rahmat dan belas kasihannya. Renungkan kebenaran firman Tuhan sembahyang hari ini Bapak Ibu. Ingatlah selalu ada hal yang baik untuk kita bisa syukuri. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.